Salve fratres carissimi, banyak netizen meminta tanggapan saya terhadap 25 Desember sebagai Hari Mualaf Sedunia. Oke, mari kita bongkar. Gagasan menjadikan 25 Desember sebagai Hari Mualaf Sedunia bukanlah wacana teologis yang serius. Dia adalah saksi simbolik politik, bukan dialog iman. Dan sebagai apologet Katolik, kita perlu menyebutnya dengan nama yang tepat, tanpa teriak, tanpa benci, tapi juga tanpa pura-pura bodoh, ya. Pertama, mari kita luruskan medan perangnya. 25 Desember bagi umat Kristiani bukan sekedar tanggal libur negara. Ini adalah pernyataan metafisik bahwa yang tak terjangkau berani masuk ke dalam sejarah, lahir sebagai manusia, rapuh berdarah. Natal adalah skandal inkarnasi. Tuhan yang tidak tinggal jauh, tapi ikut masuk ke lumpur manusia. Maka setiap upaya menjadikan tanggal ini sebagai hari konversi massal adalah upaya mengosongkan makna, bukan memperkaya iman siapapun. Yang kedua, dari sisi Islam sendiri, gagasan ini miskin adab intelektual. Dalam tradisi Islam, Islam klasik yang matang, bukan Islam TikTok, bukan Islam poster provokatif. Iman tidak dibangun di atas ejekan simbolik terhadap iman lain. Para filsuf dan teolog besar Islam berdialog dengan Kristen lewat argumen, bukan kalender, lewat metafisika, bukan meme. Mengubah hari raya orang lain menjadi panggung provokasi hanyalah tanda bahwa argumen sudah habis, tinggal simbol yang dipelintir. Yang ketiga, secara teologis iman tidak menular lewat tanggal. Tidak ada seorang pun yang sungguh beriman karena terpancing satir kalender. Orang berpindah iman karena pencarian kebenaran, krisis makna, pengalaman rohani, bukan karena disuruh merayakan mualaf di hari Natal. Kalau konversi diperlakukan seperti kompetisi tanggal, maka agama direduksi menjadi olahraga massa, bukan jalan kebenaran. Yang keempat, sebagai Katolik kita tidak perlu panik. Kekristenan lahir dan bertahan bukan karena perlindungan simbol, tapi karena kedalaman klaimnya. Natal tetap Natal, meski dicemooh, diparodikan atau dipelintir. Inkarnasi tidak runtuh hanya karena poster provokatif. Justru sejarah menunjukkan iman yang dangkal butuh provokasi. Iman yang dalam tenang menghadapi ejekan. Sedikit satir supaya lebih waras. Kalau iman bisa dipatahkan dengan mengubah nama hari libur, maka yang rapuh bukan iman Kristiani, melainkan konsep iman itu sendiri. Tuhan yang Maha Esa tidak membutuhkan kalender orang lain untuk membuktikan dirinya. Dan agama yang percaya diri tidak perlu menumpang tanggal tetangganya. Akhirnya, tanggapan Katolik yang paling kuat bukan balasan provokasi, melainkan kesaksian tenang. Natal tetap dirayakan sebagai misteri kasih, bukan sebagai ajang tanding identitas. Biarlah mereka bermain simbol, gereja menjaga makna, karena dalam sejarah panjang iman, makna selalu bertahan lebih lama daripada ejekan. Dan kebenaran seperti biasa tidak pernah membutuhkan hari khusus untuk membuktikan dirinya. Follow for more.